Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga kabarnya anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Rasulnya. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semua muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Yahudi. Kita ketahui kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu adalah yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Kemudian yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Dan yang kelima, harus menghormati orang tua. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Kemudian yang kesepuluh adalah dilarang mengambil istri orang lain. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Untuk membimbing umatnya, kaum Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kitab. Nama kitab suci tersebut adalah kitab Zabur. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat dan hikmah. Sebagai utusan Allah, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai mukjizat. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa ditugaskan untuk Bani Israel karena Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Injil. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci karena sampai sekarang
Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya. Tidak ada seorang pun yang mampu memalsukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan. Beliau berumur 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, di antara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa Islam adalah agama yang benar. Yang keempat, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, sekarang ada tugas untuk dikerjakan. Yang pertama adalah sebutkan 4 kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Al-Quran menurut istilah? Kemudian soal yang ketiga, berapa lama Al-Quran diturunkan? Kemudian soal yang keempat, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah. Kemudian soal yang terakhir adalah peristiwa turunnya wahyu yang pertama disebut dengan titik-titik. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam kitab tersebut. Di antara kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah wahyu yang pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.